Nah, menurut informasi yang gue dapatkan, saat ini aset Muhammadiyah mulai dari pendidikan hingga kesehatan yang sudah dibangun di Indonesia, yaitu ada 172 perguruan tinggi yang terdiri dari 83 universitas, 53 sekolah tinggi, 36-nya yang setara dengan universitas dan sekolah tinggi. Gila, 172 geng. Pihak organisasi Muhammadiyah juga sampai membeli sebuah gereja yang ada di daerah Alcalá, Madrid, Spanyol. Ide untuk membeli gereja di Spanyol ini pertama kali dideklarasikan di sidang pleno 1 Muktamar ke-48 Muhammadiyah yang ada di Surakarta pada bulan November tahun 2022 kemarin. Hal ini sengaja dilakukan bertujuan untuk mengembalikan peradaban Islam di Spanyol dengan menghadirkan sarana ibadah yang lebih baik lagi bagi umat Islam yang ada di sana. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kalian pernah mengira nggak geng? Kalau ada organisasi asal Indonesia yang mempunyai aset banyak sampai menjadi organisasi terkaya di dunia. Organisasinya juga organisasi keagamaan lagi. Dan mungkin selama ini kita selalu mengeluhkan soal organisasi, terutama organisasi masyarakat gitu ya. Organisasi masyarakat yang disingkat dengan ormas. Selalu dikait-kaitkan dengan premanisme. Nah, berbeda dengan organisasi yang akan kita bahas kali ini. Ini merupakan organisasi masyarakat dan bergerak di dalam keagamaan yang bernama Muhammadiyah. Siapa yang nggak kenal sama Muhammadiyah? Ya, salah satu organisasi kemasyarakatan Islam terbesar yang ada di Indonesia. Ada nggak di antara kalian yang mungkin tergabung ke dalam organisasi ini? Coba deh absen di kolom komen. Nah, Muhammadiyah sendiri menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia selain NU atau Nahdlatul Ulama. Nah, tapi kalian sadar gak geng, kalau organisasi ini itu gak cuma sekedar organisasi karena kalian bisa menemukan berbagai fasilitasnya di mana-mana tanpa kalian sadari. Ya memang ya, kalau kita mendengar kata nama Muhammadiyah ini, terkadang kita tidak tertuju kepada organisasinya, tapi justru kepada fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas publik ya yang dikelola oleh mereka dan punya mereka sendiri, yaitu ada sekolah Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah, dan masih banyak lagi. Jadi Muhammadiyah itu punya semua fasilitas itu. Dan dari situ kita bisa lihat geng, kalau organisasi ini pasti punya banyak aset yang berlimpah. Dan gak heran kalau Muhammadiyah bisa menjadi organisasi terkaya di dunia. Dan bahkan kabarnya ya, jarang sekali gue mendengar kontroversi tentang organisasi ini. Organisasi keagamaan yang satu ini terus berfokus kepada tujuan-tujuan mereka dan jarang sekali ada berita yang aneh-aneh. Salut banget. Nah, di video kali ini kita akan membahas nih dan melihat lebih dalam mengenai Muhammadiyah. Mulai dari awal mula Muhammadiyah berdiri dan bagaimana perjalanannya sampai punya aset yang begitu banyak. Langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan sejarahnya dulu, yaitu awal mula berdirinya Muhammadiyah di Indonesia. Oke, buat teman-teman semua, ini koreksi gue kalau dalam menyampaikan informasi ada kekeliruan gitu ya. Tujuan gue di sini ya positif, yaitu ingin menyampaikan informasi sejarah ya untuk wawasan kita bersama. Jadi kalau ada kekeliruan mungkin boleh diluruskan di kolom komentar. Jadi geng, Muhammadiyah ini berdiri pada tanggal 18 November tahun 1912 di Kauman, Yogyakarta. Didirikan Muhammadiyah ini diawali dengan keberadaan sekolah rakyat yang bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di awal tahun 1912. Madrasah ini mengadakan proses belajar mengajar dengan memanfaatkan ruangan berupa kamar tamu yang ada di rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang hanya berukuran 6 kali 2,5 meter. Yang pada saat itu hanya ada 9 santri yang menjadi murid di madrasah tersebut. Bisa kebayang tuh geng ya, untuk organisasi yang sebesar ini itu berawal dari sebuah ruangan yang sangat kecil dengan jumlah orang atau jumlah santri yang kecil juga. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan madrasah tanpa mendapatkan bantuan dan sumbangan dana dari orang lain. Jadi nggak ada investornya. Dan beliau hanya memanfaatkan hartanya sendiri untuk bisa membuat sebuah lembaga pendidikan Islam yang modern sesuai dengan harapannya dia. Dan seiring berjalannya waktu, ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan sedang berdiskusi dengan para santrinya beserta dengan para muridnya,
dari Kuesko, tulisannya tuh kayak kue school gitu ya, yang mana ini berada di Jetis, Yogyakarta. Nah, Kuesko ini adalah sekolah guru yang didirikan ketika masa Hindia Belanda atau pada saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Dan ketika berdiskusi itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapatkan dorongan agar beliau membentuk organisasi yang diharapkan akan menjaga keberlanjutan dari madrasah yang beliau dirikan. Nah, organisasi tersebut bernama Muhammadiyah, dengan harapan agar para anggotanya bisa meneladani Nabi Muhammad SAW. Walaupun gagasan dan usulan untuk mendirikan Muhammadiyah banyak didorong oleh beberapa orang santri dan muridnya, tapi karena ada beberapa di antara mereka yang masih di bawah umur, sehingga yang bisa menjadi pendiri organisasi hanyalah yang cukup umur aja. Jadi dia di saat itu dibantu oleh murid-muridnya dan santri-santrinya yang memang sudah dewasa atau sudah akhir balik gitu, geng. Kemudian dibuatlah nih anggaran dasar Muhammadiyah yang diajukan kepada pemerintah Hindia Belanda yang menyebutkan bahwa tanggal berdirinya organisasi ini adalah 18 November tahun 1912, dan organisasi baru ini pun melewati proses pengajuan yang sangat sulit dan memakan waktu yang cukup lama. Hingga akhirnya pada tanggal 22 Agustus tahun 1914, 2 tahun setelah Muhammadiyah berdiri, barulah terbit Beslaut atau keputusan nomor 81 yang menandakan bahwa Muhammadiyah sudah menjadi badan hukum yang diakui oleh pemerintah Hindia Belanda di saat itu. Dan di masa awal berdiri, aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda itu membatasi ruang dan bergerak Muhammadiyah. Dan tapi dalam Kongres Budi Utomo yang diselenggarakan di rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1917, beliau menyatakan bahwa Muhammadiyah perlu berdiri tidak cuma di Jogja, tapi juga harus ada di seluruh Jawa, bahkan sampai ke pulau lain yang ada di Nusantara, termasuk Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan berbagai tempat di Nusantara. Singkat cerita, geng, setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Hindia Belanda, Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi lebih leluasa dalam memperluas misi dakwahnya. Beliau pergi berceramah di berbagai tempat dan mengajak umat Islam untuk mengamalkan Islam yang membebaskan umatnya dari kejumudan atau beragama tanpa ilmu, kebodohan, dan berorientasi pada amal soleh. Jadi ibaratnya tuh ya, beliau mengajak semua umat Islam jangan cuma terfokus dengan akhirat doang, tapi duniawi juga harus dipelajari, bukan berarti harus dikejar. Ya, dengan kata lain, tidak hanya ilmu agama yang harus diperdalam, tetapi ilmu duniawi juga harus diperdalam agar terhindar dari kebodohan. Nah, jadi di dalam kisahnya, beliau ini memimpin Muhammadiyah sejak awal berdiri, dan kepemimpinan beliau berakhir ketika beliau wafat pada tahun 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggalkan banyak jejak keteladanan bagi anggota Muhammadiyah, yang salah satunya ketika sekolah Muhammadiyah kekurangan uang untuk menggaji para guru dan kebutuhan operasional sekolah, beliau melelang barang-barang serta perkakas di rumahnya. Dan sikap beliau yang seperti itu membuat orang-orang jadi ikhlas untuk membeli barang-barang yang dilelang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan harga yang tinggi. Tapi setelah dibeli, barang milik beliau dikembalikan lagi. Jadi orang-orang tuh cuma pengen ngebantu aja. Nah, uang yang terkumpul di saat itu mencapai 4.000 gulden. Nah, kenapa gulden bukan rupiah? Ya, sedikit informasi nih. Mata uang Indonesia ketika itu masih menjadi mata uang Hindia Belanda yang simbolnya kayak F, bukan rupiah, bukan Rp seperti yang kita kenal sekarang. Ya, mata uang di Indonesia di saat itu disebut dengan gulden Hindia Belanda atau Netherlands Indies Gulden, yang mana ini ya masih menerapkan sistem keuangan negara penjajah di saat itu. Dan simbol F itu berasal dari kata florin yang merupakan istilah lain untuk gulden dalam bahasa Belanda. Dan uang sebesar 4.000 gulden tadi jumlahnya sangat besar dibandingkan target awalnya dan sudah sangat cukup untuk membayar gaji-gaji guru serta pelengkapan sekolah setelah ya Kiai Haji Ahmad Dahlan melelang barang-barangnya tadi. Ya, walaupun para pembeli itu ya orang-orang kaya atau bangsawan yang membeli lelangan itu cuma hanya sekedar ala-ala doang ya kan. Dia cuma ngebeli, setelah uangnya dikasih, barang-barang dikembalikan lagi. Jadi intinya mereka cuma pengen bersedekah aja gitu, geng. Nah, jadi di saat itu Muhammadiyah benar-benar semakin berkembang. Nah, pasti timbul pertanyaan, pemahaman seperti apa yang dianut oleh organisasi Muhammadiyah ini? Nah, karena kan setiap organisasi memiliki pemahaman atau ideologinya sendiri-sendiri yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lain. Nah, ternyata geng, ideologi Muhammadiyah ini adalah ideologi Islam berkemajuan berpandangan wasatiyah. Yang mana wasatiyah ini sendiri artinya ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk bersikap adil, seimbang, toleran, serta moderat dalam kehidupan. Nah, sejak awal mula Muhammadiyah berdiri, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah menekankan pentingnya Islam yang berkemajuan. Islam bagi Muhammadiyah adalah din
bin Al-Hadlarah, dan Islam adalah agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mencerahkan dan mewujudkan kehidupan manusia. Nah, singkatnya geng, makna dari Islam berkemajuan adalah gerakan Islam yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah tidak berpuas diri dengan keberhasilan dalam melakukan peneguhan dan pendalaman terhadap ajaran akidah, ibadah, dan akhlak aja. Tapi juga mereka melakukan pembaruan dalam muamalah duniawiyah yang berdampak luas pada umat manusia. Ya, seperti yang gue katakan tadi, tidak hanya mempelajari ilmu agama untuk akhirat aja, tapi duniawinya juga harus diperdalam. Belajar matematika, belajar bahasa, ya kan, belajar ilmu sosial itu harus gitu. Makanya kenapa Muhammadiyah itu punya sekolah sampai universitas, karena fokus mereka itu ya tidak hanya mencerdaskan umat untuk beragama, tetapi juga untuk menjalani kehidupan sosial duniawi gitu geng. Nah lalu geng, kontribusi Muhammadiyah nggak hanya berpusat di agama dan pendidikan aja, tapi juga pemberdayaan masyarakat secara luas seperti kesehatan dan kesejahteraan. Muhammadiyah ternyata berupaya untuk menggerakkan dan memaksimalkan partisipasi dan potensi masyarakat muslim untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan sosial mereka. Dan di satu sisi, Muhammadiyah berperan secara aktif dalam upaya melakukan pengembangan masyarakat Islam, dan di sisi lain, masyarakat juga diharapkan bisa berperan sebagai subjek yang bisa mengambil alih tanggung jawab dan mengembangkan kemampuan masing-masing. Nah, bahkan bisa menjadi penggerak masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial keagamaan atas kesadaran mereka sendiri secara komunal untuk peningkatan kehidupan di berbagai aspek kehidupan. Tujuan Muhammadiyah itu adalah untuk membebaskan masyarakat Islam dari keyakinan tahayul, kurafat, dan bid'ah, serta kembali ke dalam semangat dan ajaran Islam yang murni. Jadi dengan kata lain nih, hal-hal yang tahayul, ajaran-ajaran agama yang sudah dicampur adukan dengan budaya, hal-hal yang berlebihan contohnya ya seperti yang kita lihat sekarang tuh banyak juga nih geng ya, acara-acara solawatan yang mana di dalam acara solawat tersebut terkadang ada yang melenceng, contohnya tuh kayak bernyanyi dalam bahasa Arab. Nah ini beberapa kali gue sempat menemukan ya fakta-fakta yang menurut gue tuh agak lucu, menggelikan juga, tapi ya bikin prihatin gitu. Yang dimana ada beberapa acara sholawatan yang menyanyikan lagu dalam bahasa Arab, tetapi mereka gak paham itu artinya apa. Padahal itu lagu tentang keseksian, cuma dalam bahasa Arab. Karena balik lagi ya, gak semua orang Arab itu Islam, gak semua orang Arab itu Muslim gitu. Ada beberapa lagu-lagu Arab itu yang tujuannya untuk cinta-cintaan, sama kayak lagu di Indonesia juga, cuma bedanya dalam bahasa Arab doang. Dan bahkan penyanyinya juga gak menutup aurat, gak pakai jilbab gitu geng. Dan lagunya itu tentang keseksian tubuh lah atau apa. Dan itu beberapa kali sempat terjadi ya di beberapa acara sholawatan besar gitu geng. Tapi gue gak bisa nunjukin ke kalian atau gue gak bisa kasih tahu ke kalian yang mana, karena takutnya nanti malah pencemaran gitu ya. Tapi ya pernah beberapa kali terjadi gitu ya, itu aneh banget. Dan itulah yang dihindari oleh Muhammadiyah ternyata. Jadi kembali ke dalam ajaran Islam yang murni gitu geng. Terus geng, kenapa bisa Muhammadiyah berjalan selama itu? Dari tahun 1912 loh geng, sampai sekarang masih ada eksistensinya. Apakah Muhammadiyah bisa berjalan lama karena organisasi ini terafiliasi partai politik? Nah namun nyatanya, Muhammadiyah tidak pernah terafiliasi oleh partai politik sama sekali, dan ini sudah dipegang teguh selama 1 abad lamanya. Yang mana hal ini semua sesuai dengan Qitah Ujung Pandang tahun 1971 yang menjadikan Muhammadiyah secara organisasi tidak berafiliasi dengan partai politik. Komitmen tersebut dikuatkan lagi dengan adanya Qitah Surabaya tahun 1978. Kedua kitab tersebut menjadi dasar atas independensi Muhammadiyah dalam kaitannya dengan politik kekuasaan. Nah namun geng, meskipun Muhammadiyah secara organisasi tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu, tapi kader-kader mereka atau simpatisan mereka diberikan keleluasaan untuk memilih dan aktif di dalam proses-proses politik di Indonesia. Karena itu menjadi bagian dari partisipasi para anggota Muhammadiyah dalam bernegara. Nah jadi misalkan gini geng, ini organisasi Muhammadiyah nih, di bawahnya ada anggota, misalkan anggotanya gue nih. Nah gue boleh berpolitik, gue boleh kok jadi politikus, DPR boleh, tapi itu untuk urusan pribadi gitu. Tidak ada urusannya dengan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini secara organisasi tidak terafiliasi dengan politik manapun, tapi anggotanya diperbolehkan. Karena itu tadi, ya mereka mempersilahkan semua orang untuk mengejar duniawi, ya tapi tetap diimbangi dengan akhirat gitu geng.
Oke, dari tadi kita sudah membahas sejarah berdirinya Muhammadiyah sampai dengan ideologi mereka gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan utamanya nih geng, yaitu ketika Muhammadiyah menjadi organisasi terkaya di dunia. Ini benar-benar terkaya nih geng. Dan seberapa kaya mereka? Seberapa banyak aset Muhammadiyah yang ada di muka bumi ini? Langsung aja kita bahas. Perjalanan Muhammadiyah dari awal berdiri sampai dengan sekarang diisi dengan pembangunan banyak fasilitas bagi masyarakat seperti sekolah, universitas, rumah sakit, dan lain-lain. Pasti di daerah kalian ada nih seenggaknya satu sekolah atau rumah sakit milik Muhammadiyah ini. Coba deh kalian cek. Kalau memang ada di daerah kalian yang nggak ada gitu sekolah Muhammadiyahnya, ya boleh juga tinggalkan komentar di bawah ya. Siapa tahu nanti pihak Muhammadiyah malah denger dan nantinya ada sekolah Muhammadiyah di daerah kalian. Rumah sakit pertama yang dibangun oleh Muhammadiyah itu ada di Yogyakarta pada tahun 1923. Awalnya tempat ini hanya berupa klinik aja, klinik kecil. Tapi kemudian berkembang menjadi rumah sakit PKU Muhammadiyah seperti sekarang. Nah, menurut informasi yang gue dapatkan, saat ini aset Muhammadiyah mulai dari pendidikan hingga kesehatan yang sudah dibangun di Indonesia, yaitu ada 172 perguruan tinggi yang terdiri dari 83 universitas, 53 sekolah tinggi, 36-nya yang setara dengan universitas dan sekolah tinggi. Gila, 172 geng. Dan terus ada 122 rumah sakit dan 231 klinik dan 5.345 sekolah serta madrasah dan 440 pesantren dan 1.012 panti asuhan. Kebayang nggak? Selama ini kayaknya jarang banget kita dengar nih organisasi, tapi ternyata asetnya ribuan. Terus kemudian ada 20.465 aset wakaf dan lahan seluas 214.742.677 meter persegi. Ini benar-benar banyak banget. Jadi nggak salah mereka dikatakan organisasi terkaya di dunia. Dan fasilitas-fasilitas tersebut itu nggak cuma berada di Indonesia, geng. Ternyata Muhammadiyah juga punya beberapa fasilitas yang tersebar di beberapa negara dengan mendirikan cabang-cabang istimewa di sana. Nah, cabang-cabang istimewa itulah yang nantinya akan mengelola fasilitas milik Muhammadiyah di negara tersebut seperti sekolah TK dan juga sekolah SD serta perguruan tinggi. Ada 29 cabang istimewa yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan berada di 5 benua. Yang pertama di Asia udah pasti ada. Terus di Afrika ada, Eropa ada, Amerika ada, dan Australia serta Selandia Baru pun ada. Makanya geng, Muhammadiyah ini sebenarnya sudah mendunia banget. Jadi gak cuma meluaskan kegiatan di Indonesia aja, tapi sampai sudah ke luar negeri. Selain sekolah dan universitas yang ada di luar negeri, ternyata Muhammadiyah ini lebih membuat membuat kaget lagi dan kontroversi yang lebih gila lagi. Kalian bayangkan geng, saking kayanya mereka, pihak organisasi Muhammadiyah juga sampai membeli sebuah gereja yang ada di daerah Alcalá, Madrid, Spanyol. Ide untuk membeli gereja di Spanyol ini pertama kali dideklarasikan di sidang pleno 1 Muktamar ke-48 Muhammadiyah yang ada di Surakarta pada bulan November tahun 2022 kemarin. Hal ini sengaja dilakukan bertujuan untuk mengembalikan peradaban Islam di Spanyol dengan menghadirkan sarana ibadah yang lebih baik lagi bagi umat Islam yang ada di sana. Nama gerejanya adalah Katedral Saint Justus and Saint Pastor. Nah, bangunan gereja ini dikenal dengan nama lengkap Magisterial Cathedral of Saint Justo and Pastor, yaitu sebuah tempat yang kaya akan sejarah keagamaan dan budaya. Bangunan ini berdesain dengan gaya gotik dan dibangun sekitar tahun 1342. Bahkan diyakini bahwa bangunan ini awalnya berdiri sejak tahun 300 Masehi, geng. Nah, sebelum digunakan untuk ibadah agama Kristen, bangunan ini adalah tempat ibadah kaum pagan, yaitu sebuah kuil yang didedikasikan untuk Castor and Pollux. Kedua tokoh ini adalah tokoh dari mitologi Yunani Romawi. Dan kuil tersebut pada akhirnya berkembang menjadi tempat ibadah Kristen ketika Barcelona menjadi kota yang didominasi oleh agama Katolik. Nah, yang menariknya adalah katedral ini pernah mengalami perubahan fungsi. Ketika masa kekhalifahan Umayyah, situs ini pernah menjadi masjid sebelum akhirnya kembali menjadi gereja setelah dikuasai oleh kaum Nasrani. Nah, pernah nggak tuh geng kalian dengar ada organisasi di Indonesia yang beli sebuah bangunan yang nilai sejarahnya luar biasa untuk dijadikan masjid? Dari yang tadinya gereja dijadikan masjid, dibeli dengan harga yang sangat mahal. Dan ini cuma dilakukan oleh Muhammadiyah.
Keren banget. Nah terus di tahun lalu Muhammadiyah lagi-lagi kembali membuat sebuah gebrakan baru dengan meluncurkan sebuah produk pendingin ruangan yaitu AC dengan diberi nama ACMU. AC ini diperkenalkan pertama kali di dalam acara Tanwir Muhammadiyah ke-112 di Kupang, NTT. Ada sebanyak hampir 1000 unit ACMU yang sudah diuji dan dipasang di 6 rumah sakit milik Muhammadiyah. AC milik Muhammadiyah ini diklaim memiliki teknologi yang hemat energi. Selain itu, ada fitur lainnya yang cuma ada di ACMU doang, yaitu alarm pengingat waktu sholat. Nah, jadi ACMU ini nggak cuma berfungsi untuk mendinginkan ruangan, tapi juga bisa buat mengingatkan ya orang-orang yang mau sholat. Nah, ACMU ini direncanakan akan menjadi mitra resmi dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 2027 di Medan nanti. Selain dipasang di lembaga amal usaha Muhammadiyah, ACMU ini juga menerima pemasangan di rumah pribadi maupun masyarakat secara umum. Jadi bisa kalian bayangkan ya, mereka udah punya produk elektronik, AC, dan seberapa banyak aset serta anak usaha yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Penghasilannya gede banget. Nah kalau dari informasi yang gue dapatkan dari media CNBC, nilai aset Muhammadiyah diperkirakan mencapai 400 triliun. Walaupun angka tersebut masih belum pasti, bisa jadi lebih banyak. Tapi kalau ditaksir dari aset-aset yang dimiliki, terus melihat seberapa lama Muhammadiyah sudah berdiri, yaitu hampir lebih dari 1 abad, ya kurang lebih segitulah geng kira-kira nilai asetnya. Nah, di dalam artikel yang dirilis oleh Times Indonesia, Muhammadiyah disebut-sebut sebagai organisasi terkaya di dunia. Dan kebayang tuh, dari sekian banyak organisasi dari berbagai negara, yang terkaya itu justru dari Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Dan dengan memiliki aset sebanyak itu, Muhammadiyah tidak bisa dipandang sebelah mata. Dipandang hanya sebatas organisasi semata aja nggak bisa. Nah sekitar 1 tahun lalu, Muhammadiyah sempat menggemparkan publik karena organisasi ini menarik dana mereka dari Bank Syariah Indonesia atau BSI, yang katanya membuat BSI di saat itu menjadi ketar-ketir karena kehilangan triliunan dari aset milik Muhammadiyah. Jadi tabungan Muhammadiyah di BSI ditarik habis-habisan, ya BSI di saat itu ya bisa-bisa tutup gitu geng, karena nggak punya stok uang. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai Muhammadiyah yang menarik dana dari BSI. Jadi sebagai sebuah organisasi, Muhammadiyah ini perlu bantuan bank untuk tempat mengelola uang mereka. Jadi uang yang dimiliki oleh Muhammadiyah dikumpulkan nantinya akan dipergunakan untuk membayar gaji para karyawan yang bekerja di fasilitas milik Muhammadiyah, biaya operasional, dan untuk mengembangkan bisnis mereka yang lain. Nah, salah satu bank yang bekerja sama dengan Muhammadiyah adalah Bank BSI. Tapi geng, sekitar pertengahan tahun lalu, tepatnya di bulan Juni 2024, Muhammadiyah tiba-tiba saja menarik dana mereka yang ada di BSI. Yang kabarnya waktu itu penarikan dana ini dilakukan karena ada sesuatu yang membuat pihak Muhammadiyah jadi enggan untuk menabung di BSI lagi. Dan hal tersebut membuat pihak BSI kehilangan dana pihak ketiga atau DPK sekitar 5% dalam waktu singkat. Makanya isunya BSI pada saat itu ketar-ketir karena dana yang ditarik oleh Muhammadiyah ini berkisar antara 13 sampai 15 triliun. Kebayang seberapa besarnya tabungan mereka di BSI. Jadi belum di aset-aset yang lain. 15 triliun. Mau nyari uang di mana? Mau nyari uang cash di mana pihak bank dalam sehari? Masalahnya setiap kali kita tabung uang kita itu sudah dikelola oleh mereka. Dikreditkan lah, ya kan? Dipinjamkan, diapakan lah, pokoknya gak ada uang cash itu di bank. Nah di saat itu Muhammadiyah minta 15 triliun cash kepada BSI. Di saat itulah BSI ketar-ketir. Apa sebenarnya alasan penarikan uang ini? Dikatakan sebenarnya nih geng, rencana penarikan dana dari BSI sudah terjadi sejak 4 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Menurut keterangan dari Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, alasannya karena Muhammadiyah perlu untuk menata banyak hal mengenai masalah keuangan mereka. Masalah keuangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah di dunia perbankan terutama menyangkut penempatan dana. Selain itu, ada juga mengenai pembiayaan yang diterima oleh Muhammadiyah. Nah, penempatan dana Muhammadiyah ini terlalu banyak di BSI. Menurut Pak Anwar, secara bisnis ini bisa menimbulkan resiko konsentrasi atau bahasa Inggrisnya concentration risk. Kalau terus dibiarkan, Pak Anwar ini menyebutkan persaingan di antara perbankan syariah nggak akan sehat. Dan hal itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Muhammadiyah. Nah, sementara itu, menurut Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bernama Pak Gunawan Budianto, hubungan antara BSI dan beberapa pengurus Muhammadiyah memang lagi nggak baik-baik aja katanya. Dan hal itu disebabkan karena Muhammadiyah belakangan menilai BSI lebih banyak memberikan pembiayaan untuk
untuk perusahaan besar atau korporasi dibandingkan dengan UMKM. Dan itu bukan tujuan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu pengennya disalurkan kepada UMKM, kepada rakyat kecil, bukan perusahaan besar. Padahal di tahun 2022, Muhammadiyah dan BSI sudah sepakat untuk menjadi mitra dan melakukan kolaborasi untuk mengembangkan sektor ekonomi umat bagi UMKM yang kecil-kecil. Ya maksudnya bukan dananya yang kecil, dananya besar, tapi untuk rakyat gitu. Jangan ke perusahaan besar yang udah pasti mereka ya penghasilannya miliaran gitu. Harus membantu rakyat kecil, dan itulah yang diinginkan oleh Muhammadiyah. Nah, hal inilah yang membuat Muhammadiyah jadi marah sama BSI. Dan setelah melakukan penarikan dana dari BSI, Muhammadiyah sudah melakukan kerjasama dengan beberapa bank yang lain. Di antaranya ada BCA Syariah, Bank Muamalat, dan beberapa bank lainnya. Dan di sisi lain, pihak BSI membenarkan adanya penarikan dana Muhammadiyah tersebut meskipun tidak merincikan berapa banyak dana yang sudah ditarik serta alasan untuk memindahkan uang tersebut. Jadi pihak BSI itu nggak memberikan alasan yang pasti, tapi beberapa orang-orang penting di dalamnya sudah angkat bicara mengenai hal ini. Sejumlah pengurus wilayah Muhammadiyah mulai memindahkan dana amal usaha Muhammadiyah atau AU miliknya dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS. Nah terus geng, sebelumnya ya, Muhammadiyah juga kembali terdengar heboh banget karena tiba-tiba organisasi ini diberikan izin usaha pertambangan atau IUP oleh pemerintah. Udah punya aset triliunan, saat ini malah punya izin usaha pertambangan lagi. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai Muhammadiyah yang menerima tawaran izin usaha pertambangan tersebut. Jadi geng, waktu itu isu mengenai ormas yang diberikan izin usaha pertambangan sempat ramai. Salah satu organisasinya ternyata adalah Muhammadiyah. Apa alasan Muhammadiyah menerima tawaran tersebut? Jadi geng, berdasarkan penjelasan dari Haidar Nasir selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah, sejak awal menerima tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah, pihaknya tidak ingin terburu-buru untuk menerima atau menolak. Muhammadiyah melakukan kajian terlebih dahulu terkait konsesi tambang dan mendengarkan kelompok-kelompok yang pro termasuk juga yang kontra. Selain itu, Muhammadiyah juga menerima masukan dari pengurus di daerah, dan dari itu semua akhirnya di rapat pleno mayoritas suaranya adalah menerima tawaran pengelolaan tambang dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya berkaitan dengan fatwa Majelis Tarjiyah dan Tasydid PP Muhammadiyah tentang pengelolaan tambang dan urgensi transisi energi berkeadilan. Nah, fatwa ini menyatakan pertambangan sebagai aktivitas mengekstraksi energi mineral dari perut bumi masuk ke dalam kategori muamalah yang hukum asalnya adalah boleh. Selain itu, keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar tahun 2015 mengamanatkan kepada PP untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi. Nah, di saat itu, Abdul Mukti selaku Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dan sekarang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu menyebutkan 8 alasan mengapa Muhammadiyah memilih untuk menerima IUP tersebut dari pemerintah. Pertama, klaim bahwa kekayaan alam sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, jasa Muhammadiyah bagi bangsa dan negara sehingga diberikannya IUP ini adalah kesempatan yang diberikan kepada pemerintah untuk Muhammadiyah atas jasa-jasa Muhammadiyah bagi Indonesia. Yang ketiga, memperkuat dakwah di bidang ekonomi. Terus yang keempat, Muhammadiyah akan berusaha dan bertanggung jawab atas IUP yang mereka kelola dengan melibatkan kalangan profesional dari kader dan juga warga persyarikatan, masyarakat di sekitar wilayah tambang, akademisi dari perguruan tinggi, dan menerapkan teknologi yang bisa meminimalisir kerusakan lingkungan. Terus yang kelima, bekerja sama dengan mitra yang sudah berpengalaman. Dan yang keenam, Muhammadiyah akan mengelola tambang dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber energi berkelanjutan serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan. Nah, terus yang ketujuh, mengedepankan aspek lingkungan dan sosial. Dan yang kedelapan, atau yang terakhir nih geng, akan membentuk tim khusus untuk mengelola IUP khusus tambang dari pemerintah tersebut. Jadi meskipun keputusan Muhammadiyah ini sudah bulat geng, tapi nggak semua pihak menyetujui hal tersebut. Warga Muhammadiyah di daerah mengaku kecewa atas keputusan itu. Pimpinan daerah atau PD Muhammadiyah di Trenggalek, Jawa Timur yang bernama Suripto mengklaim kalau dia bersama dengan warga Muhammadiyah yang lain, termasuk yang ada di Papua, menyatakan penolakan kepada pimpinan pusat. Tapi keluhan itu menurut dia nggak didengarkan. Nah, di Trenggalek sendiri, warga tengah menghadapi ancaman lingkungan kalau tambang emas yang disebut terbesar di
Jawa benar-benar beroperasi. Oleh karena itu, sejak tahun 2023, warga Muhammadiyah bersama dengan organisasi masyarakat sipil sangat keras melakukan penolakan. Nah, ini jadi berbeda nih geng, pandangan antara pimpinan pusat dan pimpinan daerahnya. Cuma di saat itu Muhammadiyah mengatakan jika dalam perjalanan IUP Muhammadiyah menemukan berbagai situasi yang bertentangan, maka Muhammadiyah akan bertanggung jawab untuk mengembalikan izin usaha pertambangan tersebut kepada pemerintah. Dengan pengalaman Muhammadiyah yang mengelola berbagai fasilitas dan memiliki aset yang begitu banyak, kira-kira nih geng, menurut kalian Muhammadiyah bisa nggak ya atau berhasil nggak ya mengelola tambang ini? Ya kalau menurut gua mungkin bisa-bisa aja geng, karena SDM dari Muhammadiyah ini juga unggul. Kita bisa lihat dari usaha-usaha atau bisnis mereka ya, rata-rata sukses, gede banget. Ya asetnya sebegitu banyak. Ya cuma tetap harus memikirkan bagaimana kondisi masyarakat yang nantinya akan berdampak dengan pertambangan tersebut. Nah ini tugasnya dari pihak Muhammadiyah untuk bisa menemukan solusi tersebut geng. Ya karena kan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengelola tambang ini, apabila dikelola di tangan yang gak tepat juga menjadi kekhawatiran gitu kan. Tapi kalau dikelola oleh Muhammadiyah, ya mereka berpengalaman mengelola bisnis-bisnis yang besar, tapi justru ya banyak orang yang juga khawatir karena bisnisnya itu adalah tambang, yang mana banyak sekali orang-orang yang khawatir dengan kerusakan lingkungan. Nah yang jadi pertanyaannya, kira-kira mampu nggak ya pihak Muhammadiyah mengelola tambang tersebut tapi tidak merusak lingkungan? Atau dengan kata lain tuh melakukan penghijauan kembali setelah ya kerusakan lingkungan akibat pertambangan tersebut. Oke geng, itu dia pembahasan kita kali ini mengenai Muhammadiyah, yaitu organisasi asal Indonesia yang menjadi organisasi terkaya di dunia saat ini. Gimana geng, menurut tanggapan kalian dengan pembahasan kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.